Shalom Bapak Ibu Saudara. Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Judul perenungan kita pada hari ini adalah Jangan Sesat. Nah, konteks daripada firman yang kita baca ini berbicara bagaimana orang-orang di Korintus. Paulus ingatkan supaya mereka jangan bergaul terhadap orang-orang yang memberikan pengajaran yang sesat. Sehingga akhirnya apa? Orang-orang di Korintus memiliki pengajaran yang mereka terima adalah hal-hal yang menyesatkan. Nah, dalam konteks ini berbicara bagaimana orang-orang di Korintus, ada beberapa orang yang tidak memiliki pengharapan yang benar di dalam Kristus. Mereka tidak memiliki kepercayaan akan adanya kebangkitan sesudah kematian. Nah, menurut pendapat mereka ataupun apa yang mereka pahami adalah bahwa pengharapan itu hanya mereka miliki selama mereka masih hidup di dalam dunia ini, selama 70 sampai 80 tahun. Tetapi sesudah itu mereka tidak memiliki pengharapan lagi kepada Kristus. Nah, pengharapan mereka kepada Kristus hanya terbatas kepada pemenuhan segala sesuatu kebutuhan mereka yang sifatnya sementara dan yang tidak kekal. Sedangkan mereka tidak meyakini bahwa adanya kebangkitan itu yang artinya ada pengharapan sesudah kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesesatan berpikir yang dimiliki oleh orang di Korintus seperti inilah yang menjadi dasar bagi Rasul Paulus untuk dia memberitakan Injil yang utuh kepada orang-orang di Korintus. Kemudian Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14. Dikatakan di sana, "Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Nah, selanjutnya Paulus juga menegaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Di sana dikatakan, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal." Dan kemudian di dalam terjemahan sederhana Indonesia 1 Korintus 15 ayat 23, Paulus melengkapi, dikatakan di sana, proses kebangkitan ini terjadi secara bertahap. Pertama, Kristus dihidupkan dari kematian sebagai jaminan bagi kita. Kemudian pada hari kedatangannya kembali, kita semua yang sudah menjadi milik Kristus juga akan dibangkitkan dari kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dengan jelas menegaskan bahwa ada pengharapan kepada kekekalan di dalam Kristus. Tidak hanya terbatas selama 70-80 tahun kita hidup dalam dunia ini, tetapi sesudah kematian kita juga akan mengalami kebangkitan sama seperti yang telah Kristus alami di dalam kehidupannya. Jadi mungkin kita mengalami penderitaan pada saat ini, tetapi yakin dan percayalah, penderitaan yang kita alami tidak akan seberapa, tidak akan dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita peroleh ketika kekekalan nanti. Jadi pada hari ini kita belajar, karena ada kebangkitan Kristus, maka kita tahu bahwa pengharapan kita tidak terbatas hanya 70-80 tahun, tetapi sampai kepada kekekalan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita boleh mengerti, memiliki pemahaman yang benar bahwa pengharapan kita ada untuk selama-lamanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.